Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil-hasil dari kultur. Jadi apa yang terjadi pada kultur yang sudah dibuat sebelumnya, apa pertumbuhan yang terjadi, beberapa kemungkinannya, dan kemudian bagaimana cara mengamatinya. Mari kita melihat satu persatu yang akan saya contohkan. Saya harus menjelaskan lebih dahulu apa yang dinamakan sebagai eksplan. Eksplan adalah jaringan yang diisolasi dari bahan tanaman ketika kita melakukan pekerjaan kultur jaringan. Jadi bahan tanaman yang diisolasi kemudian ditanam di media kultur itu kita katakan sebagai eksplan. Setelah 1 hari 2 hari kita akan mendapati eksplan yang dikulturkan itu menjadi seperti ini. Kadang-kadang ada sedikit pembengkakan dari jaringan eksplan ini. Tetapi ada juga yang menjadi seperti ini. Artinya jaringan eksplan ini lama-kelamaan akan kehilangan warna hijaunya, bisa berwarna bening atau agak kecoklatan, yang mengindikasikan bahwa jaringan eksplan ini mati. Setelah itu akan ada pertumbuhan semacam ini. Ada sebagian jaringan eksplan yang kemudian menumbuhkan tunas, ya, yang bisa kita lihat bentuknya dan berwarna hijau langsung dari jaringan eksplannya. Dan ini yang kita katakan sebagai organogenesis langsung. Tetapi ada juga yang setelah beberapa minggu akan tumbuh tunas-tunas juga yang berwarna hijau, tetapi bukan langsung dari jaringan eksplannya, melainkan tumbuh melalui kalus lebih dahulu. Jadi pada eksplan akan tumbuh kalus, setelah itu dari kalus akan tumbuh tunas-tunas. Dan apabila melalui kalus, maka kita katakan itu adalah jalur organogenesis tak langsung. Setelah itu, kita akan mendapati banyak tunas seperti ini. Jadi multiple shoot bisa didapatkan dari jaringan secara langsung maupun tidak langsung. Lalu apa yang dinamakan sebagai kalus? Kalus adalah sel-sel yang tumbuh baru dari jaringan eksplan yang terluka. Jadi umumnya memang tumbuh dari bagian yang terluka. Ini adalah kalus, sekumpulan sel yang relatif belum berdiferensiasi. Dan ini adalah kalus yang agak remah, yang berpotensi untuk kemudian tumbuh menjadi tunas-tunas baru. Tetapi ada juga yang kalusnya agak keras, dan ini dinamakan sebagai kalus yang kompak. Kalus kompak dapat juga menumbuhkan tunas-tunas baru, tetapi biasanya lebih sedikit atau juga lebih lama waktu yang diperlukan untuk tumbuhnya. Sedangkan ini adalah kalus yang remah. Kalus yang remah ini kadang-kadang diinginkan
kalau kita ingin menumbuhkan kalus ini, memperbanyaknya, terutama di dalam medium cair. Jadi untuk mengambilnya kemudian mensubkultur di dalam medium cair itu lebih mudah dan sel-selnya kemudian menjadi tercerai-berai. Lalu saya harus menunjukkan juga masalah yang bisa timbul setelah eksplant dikulturkan di dalam medium kultur. Masalah bisa terjadi antara lain browning atau blackening. Jadi meskipun ini sudah menjadi kalus, lama-kelamaan kalus itu mencoklat. Atau seperti ini. Jadi jaringan yang ditanam itu mencoklat, kehilangan warna hijaunya, bahkan pencoklatan ini sampai terserap di dalam medium kulturnya. Nah, apabila sudah terjadi seperti ini, maka sulit untuk diharapkan eksplant ini untuk tumbuh lebih lanjut. Seringkali juga kita mengalami kontaminasi. Kultur yang kita buat dalam beberapa hari akan terkontaminasi baik oleh bakteri semacam ini maupun oleh cendawan seperti ini. Ya. Dan apabila seluruh botol sudah terkontaminasi, maka tidak ada jalan lain untuk membuang seluruh kultur ini. Tetapi apabila masih ada eksplant atau bahan jaringan yang masih steril, dapat dilakukan penyelamatan, misalnya saja dengan memindahkan jaringan ini atau eksplant ini ke medium lain yang steril. Sekarang, bagaimana cara mengukur dan mengamati kultur yang sudah kita buat? Setelah terjadi perubahan, misalnya tumbuh tunas atau benjolan-benjolan, kita amati secara seksama benjolan itu mulainya kapan munculnya, pada hari keberapa atau pada minggu keberapa. Apabila itu berupa kalus, juga dicatat pada hari keberapa atau pada minggu keberapa munculnya kalus itu pertama kali. Setelah itu, pengamatan dilakukan seminggu sekali. Apabila terjadi tunas, maka yang dihitung adalah berapa jumlah tunas untuk setiap eksplant. Apabila di dalam botol ini ada 4 atau 5 eksplant, maka masing-masing dihitung jumlah tunasnya dan kemudian dirata-ratakan untuk setiap botol media. Kemudian ketika tunas itu sudah mulai meninggi, kita mencoba untuk mengukur tinggi tunas tersebut. Bagaimana caranya? Kita tidak akan mengeluarkan kultur ini dari botol kulturnya tentu saja, karena akan ada banyak risiko terkontaminasi apabila dikeluarkan dari botol. Oleh karena itu, kita menggunakan penggaris saja dari luar, lalu kita lihat setinggi mata kita, lalu dengan penggaris itu kita ukur. Jadi memang tidak terlalu akurat, tidak menjadi masalah. Dari waktu ke waktu, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan sebagainya, dengan posisi pandang yang sama, kita akan mendapatkan perubahan ukuran
tinggi dari tunas-tunas tersebut. Sementara itu kita sudah punya data yang setiap minggu juga harus dihitung adalah jumlah tunas. Tetapi apabila tumbuh kalus dan kalus itulah yang kita inginkan, maka bagaimana cara mengukur pertumbuhan kalus ini? Kalus pada umumnya tumbuh meninggi atau melebar. Jadi kita bisa mengukurnya di dua sisi itu. Melebar artinya kita ambil lebar yang terbesar. Kemudian tingginya sama seperti ketika mengukur tinggi tunas tadi, dengan menggunakan penggaris dari luar botol dan pada tingkat mata yang sama dengan kultur kita. Kemudian apa yang harus diamati lagi? Semua perubahan visual yang kita amati dari kultur itu dicatat. Misalnya saja, warnanya hijau pekat, atau warnanya hijau pucat, atau hijau keputihan, atau sudah mulai mencoklat. Di bagian mana yang mulai mencoklat? Nah, kalau diamati dari waktu ke waktu, kalian akan bisa mendapatkan perubahan visual ya, maupun perubahan data kuantitatif. Nah, setelah beberapa waktu lamanya sampai pada batas untuk dilakukan tahap berikutnya, kita akan berhenti pada batas itu, kemudian di subkultur atau ditanam atau bagaimana atau dipotong-potong, itu nanti akan ada cara pengamatan yang berikutnya. Ya, jadi untuk yang pertama di awal kultur itu saja yang perlu diamati.